Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Ya ikhwatal Islam, saudaraku yang saya cintai karena Allah, ketahuilah kehidupan di dunia ini tidak akan pernah lepas dari musibah. Bahkan seseorang yang telah selesai dari satu musibah, ia kembali ditimpa musibah lainnya. Ataupun seseorang yang dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya, akan tetapi ingat, bukan berarti ujian, cobaan dan musibah tidak akan menimpanya. Justru Allah akan mengujinya. Simaklah firman Allah dengan hati yang menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna, lalu mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Lalu ayat berikutnya menjelaskan, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang dusta. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ayat ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, ayat ini adalah bentuk istifham inkari, pertanyaan yang bersifat mengingkari. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla harus menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan keimanan yang mereka miliki, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahihnya, asyaddun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, thumma shalihun, dan kemudian orang-orang saleh, thumma al-amsalu fal amsal, dan kemudian semisal dan seterusnya. Yubtalar rajulu ala dini, seseorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fil bala, jika agamanya makin bagus, makin kuat, maka makin bertambah pula ujiannya. Begitu juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau berkata tentang ayat di atas bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang tamamu hikmatihi, kesempurnaan hikmahnya, dan hikmah itu tidak berlaku bagi siapa saja yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang mukmin ataupun mengaku dirinya sudah beriman, sedangkan ia berada pada satu kondisi saja, menganggap dirinya lepas dari ujian dan cobaan, tidak diperhadapkan hal-hal yang menguji keimanan mereka serta cabangnya. Jika perkara seperti itu, maka pasti tidak diketahui antara iman yang jujur atau dusta. Tidak diketahui mana orang-orang yang jujur keimanannya dengan orang iman yang dusta. Bahkan sunnatullah yang sudah berlaku bagi umat terdahulu, termasuk umat dewasa ini,
bahwa Allah telah menguji dengan kelapangan dan rasa sempit yang menghimpit, kesusahan ataupun kesenangan, sesuatu yang disenangi atau dibenci, dengan kekayaan ataupun dengan kefakiran, bahkan dengan konspirasi musuh yang muncul sewaktu-waktu, serangan musuh dengan lisan ataupun dengan amal perbuatan, dan jenis ujian lainnya. Ya ikhwatal Islam, saudaraku, ingatlah, segala sesuatu yang terjadi di bumi Allah ini atas kehendak Allah. Dialah yang maha kuasa dan tidak ada yang lebih kuasa daripadanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk pandemi COVID-19 ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menguji kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Dia Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridho atas ujian, maka Dia Allah akan ridho padanya. Waman sakhita falahus sakhat. Dan siapa yang murka atas ujian yang Allah hadirkan, maka Dia Allah juga murka padanya. Bentuk cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, maka Allah akan menguji mereka. Untuk itu, wahai saudaraku, bersabarlah dan ambillah hikmah, ibrah, pelajaran atas sebuah ujian, atas sebuah cobaan yang Allah hadirkan kepada kita. Dan berikhtiarlah, berusahalah agar selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kelak kita akan sukses dan berhasil dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.